Hadis yang kedua atau dalil yang kedua tadi dinyatakan oleh Dr. Ali Hashimi, ya, itu kan ada dua nas yang beliau sampaikan di sini terkait dengan keutamaan salat subuh, salat isya dan salat subuh. Sekarang kita lihat dalil yang kedua. Wathani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Yang kedua dalilnya adalah menunjukkan keutamaan khusus dan spesial terkait dengan salat isya dan subuh adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada satu salat, ya, yang lebih berat terhadap orang-orang munafikin. Tidak ada salat yang lebih berat dirasakan oleh orang-orang munafikin ketimbang dari salat fajar, yaitu salat subuh wal isya dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apa yang ada, keutamaan yang besar di kedua salat tersebut, la atauhuma walau habwan, mereka akan hadir dan datang untuk ikut berjamaah salat isya dan salat subuh walau habwan, sekalipun merangkak. Artinya mereka nggak punya jalan lain umpamanya kecuali hanya dengan merangkak, mungkin karena jalan yang tidak bagus atau mungkin mereka karena sakit gitu kan. Tapi karena keutamaannya besar mereka bela-belain, begitulah kira-kira. Karena orang-orang munafik ini tak tahu dia bagaimana keutamaan salat isya dan salat subuh. Kita sudah sampaikan tadi kan. Siapa yang salat subuh berjamaah seperti orang yang qiyamul lail satu malam suntuk. Siapa yang salat isya berjamaah seperti orang yang mengerjakan qiyamul lail setengah malam. Allahu akbar. Jadi orang-orang munafik dulu itu, ya bahkan mungkin sekarang kan begitu. Itu mereka paling nggak suka itu. Berat sekali rasanya mereka untuk melaksanakan ibadah salat subuh dan ibadah salat isya. Kenapa? Ya ini, karena mereka tak tahu keutamaannya ini. Satu. Yang kedua, karena mereka memang orang-orang munafik kan ini yura'una amalahum. Ya, yura'un, mereka suka memperlihatkan amalahum. Mereka suka untuk memperlihatkan riak dengan amal mereka. Dan kita tahu dulu di zaman Nabi SAW itu kan tidak seperti sekarang ya. Lampu di mana-mana, ya listrik sudah ada ya. Itu nggak ada penerangan, sehingga kan masyarakat nggak lihat mereka sholat gitu. Jadi mereka nggak semangat. Nah, karena memang penonton sedikit, gitulah kira-kira. Yang menyaksikan mereka ini sholat nggak ada. Orang gelap, siapa yang mau lihat kan gitu. Ini makanya berat sekali, karena mereka beramalnya nggak ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena mereka ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Jadi kalau gelap ya nggak semangat lah, orang nggak nampak ya kan. Gitu kira-kira. Jadi salat isya dan subuh ini juga mereka karena kejahilan mereka terhadap keutamaannya satu, yang kedua karena mereka memang orangnya ria gitu. Kalau nggak dilihat orang kan nggak paten, nggak semangat gitu kira-kira ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jangan kita menjadi ciri orang munafik. Jadi kalau ada hari ini yang nggak sholat subuh dan sholat isya, ini apa namanya nih, rombongannya orang-orang munafikin. Ini safnya orang-orang munafikin. Ini kumpulannya, gerombolannya orang-orang munafikin. Maka mari sama-sama kita menjaga semua sholat kita. Terutama kita tegakkan sholat subuh dan isya. Karena memang kalau biasanya ya, kalau orang mampu untuk sholat subuh dan isya, insya Allah yang lain itu akan lebih mudah gitu. Kenapa? Karena kalau zuhur ini kan kita segar ya, nggak ngantuk gitu. Kalau subuh ini kan berat ngantuk memang. Kalau isya udah capek gitu kan. Maghrib bolehlah dibela-belain karena siap mandi gitu kan. Siap bekerja, masih semangat, masih fit. Tapi kalau udah pulang ke rumah, bertemu dengan anak istri, udah capek, udah malas. Begitu ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tentu kita berusaha selalu bagaimana bisa menegakkan ibadah semuanya. Terutama ini memang sholat subuh dan isya ini luar biasa keutamaannya. Kejar itu. Jangan sampai tinggalkan. Ya, jangan sampai tinggalkan. Semuanya kita harus kerjakan, iya. Tapi keutamaan yang istimewa ternyata luar biasa di sholat subuh dan isya ini.
Ya, oleh karena itu ikhwati fillah, sama-sama kita dandanilah. Ya, dandani diri kita agar kita bisa selalu ikhlas melaksanakan semua ibadah kepada Allah dan ittiba'in Nabi, mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat sah diterimanya ibadah itu ada dua kan? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas wal ittiba'. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya ibadah. Dan rukun ibadah itu ada 3 kata para ulama. Adalah pertama al-hubbu, rasa cinta. Yang kedua adalah al-khawfu, rasa takut. Yang ketiga ar-roja. Itu apa? Pengharapan. Oleh karena itu setiap ibadah itu dilandasi oleh rasa apa? Rasa cinta kepada Allah. Ya. Kemudian dilandasi dengan al-khawf, rasa takut, cemas, khawatir. Ya. Jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita tidak ikhlas dan sebagainya. Tapi kita rojak dari satu sisi, kita rojak. Kita juga berharap dan mengharapkan, sangat mengharapkan sekali. Ya pahala dan berterimanya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para pemirsa, rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Pencinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Kita lanjutkan kepada poin 10 dari Al-Muslimu ma'a Rabbih. Ini poin yang ke-10 ya. Jadi poin yang ini tadi, hadis yang kita bacakan ini tadi dari sahabat Abu Hurairah itu merupakan apa namanya ini terakhir dari pembahasan yasyhadul jama'ata fil masjid, yaitu seorang muslim bersama Rabbnya itu senantiasa dia apa? Dia menghadiri salat berjamaah di masjid. Ini sudah kita selesaikan. Kita masuk poin yang ke-10, yusolli as-sunana ar-rawatiba wad nawafila. Ya, seorang muslim ya hendaknya selalu melaksanakan salat sunnah rawatib ya dan an-nawafil dan sunnah-sunnah yang lainnya. Sunnah rawatib itu ada 2 riwayat ya. Riwayat pertama mengatakan dia 12, yang kedua mengatakan dia 10. Terserah ya, masing-masing ada keutamaan. Kalau kita ingin lebih baik lagi ya bisa 12 dijaga. 2 rakaat sebelum subuh ya, 4 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da isya. Ini jumlahnya 12 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi berapa? Jadi 26 ya. 2 rakaat ba'da zuhur. Jadi sudah 8. 2 rakaat ba'da isya 10. Ba'da maghrib ya 10, 2 rakaat ba'da isya. Kalau yang 10 bagaimana? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'dal isya. Ini 10 ya. Ini diusahakan. Wala yafutu al-muslimu at-taqi al-harisu ala fawzihi fi akhiratihi an yusalliya as-sunana ar-rawatiba aidan. Dan hendaklah seorang muslim yang bertakwa al-harisu yang sungguh-sungguh ya, ala fawzihi yang dia serius dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemenangannya fi akhiratihi di akhiratnya an yusalliya sunana ar-rawatiba. Dia menjaga solat sunnah rawatib. Ya, solat sunnah rawatib itu artinya solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Ya, imma dia ba'diyah atau qabliyah. Ya. Wa ya'ti minan nawafil ma yattasi'u lahu nasyatuhu wa tanshitu ilaiha nafsuhu. Ya. Wa ya'ti bin nawafili, dan dia juga mengerjakan sunnah-sunnah yang lain. Jadi tidak hanya sunnah rawatib, kan di sana banyak, ada solat sunnah duha, ya, ada juga solat sunnah witir. Ya, ada juga adalah sholat sunnah tahajud, ya, itu dilakukan semua, ya, dilakukan. Dan yang lain-lainnya, yang selain rawatib ini kan ada juga, walaupun yang nggak muakkad kan begitu. Ya kita tahu qoblal maghrib juga ada, qoblal isya juga ada, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu ada. Itu juga dilakukan. Jadi ya wa ya'ti bin nawafil juga, nawafil-nawafil yang lain selain yang rawatib tadi dilakukan juga. Ma yattasi'u lahu nasyatuhu, yang dia memang yang bisa dia lakukan semampunya begitu. Yattasi itu luas, lahu nasyatuhu yang luas kegiatannya, artinya semampu waktunya, ya, semampu dia untuk melakukannya. Jadi rawatib tadi udah ditambah lagi, ya, semampu dia untuk tidak juga menghalangi dari kewajiban-kewajiban yang lain dia lakukan. Kalau ada waktu luang dia untuk melakukan nawafil-nawafil yang lain, sunnah-sunnah yang lain, ya. Wa tanshitu ilaihi nafsuh, yang juga jiwanya semangat untuk hal itu. Dia terus lakukan itu. Ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kan banyak, walaupun siang kan ada sholat duha. Ya, sholat duha bisa dilakukan siang hari. Memang dia di siang hari kan begitu. Ya, begitu juga dengan sholat-sholat malam yang luar biasa.
Oleh karena itu senantiasa dia untuk juga ya menata dirinya, melengkapi ibadahnya. Jadi bukan hanya yang wajib, tapi juga sunnah. Sunnah bukan hanya rawatib, tapi sunnah-sunnah yang lain juga dia lakukan untuk bisa dia menang kelak di akhirat dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pecinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kita akan bersejenak berhenti ya. Kita akan akhiri ya pertemuan kita ini sampai di sini saja, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.